Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab, bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya keadaan saudara dan saya dalam keadaan baik dan luar biasa. Kita tahu sekalipun di akhir-akhir ini kita melihat banyak masalah datang, tapi kita percaya di balik ini ada rencana yang Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan
kuasa bagi kami. Mari katakan bersama-sama bagi Tuhan kita. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Katakan bersama-sama bagi Tuhan, aku kan perkasa. Hey! Aku kan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, lebih dahsyat lagi. Aku kan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus salah Tuhan, Yesus salah Tuhan, mengatakan Tuhan, bersorak cinta. Yesus salah Tuhan, Yesus salah Tuhan. Aku dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Haleluya Tuhan, namamu kami tinggikan, namamu kami agungkan di tempat ini. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, pribadi lepas pribadi bagi kami, karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kuasa sedang mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
katakan dengan segenap hati pujian kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Come on, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, kami mengasihi-Mu ya Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan namanya. Oh haleluya, hanya Kau yang layak dipuji ya Tuhan, hanya Kau yang kusembah Yesus. Di dalam hadirat-Mu ada kuasa, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Oh
Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami ya Tuhan, langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Angkat kedua tangan kita, katakan bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pimpin langkah kami. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Sekali lagi dengan hormat bagi Tuhan kita angkat suara. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa yang baik, hanya ucapan syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan.
yang oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada hari ini. Banyak perkara yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kalau kami ada hari ini di tempat ini semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau hari ini kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan, melalui firman-firman-Mu, Engkau telah menuntun kami terus boleh ada di dalam jalan-jalan Tuhan itu. Sehingga dari waktu ke waktu kami semakin mengenal Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami satukan hati kami dari tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan kalau negara kami dalam keadaan aman dan damai. Dan kesatuan persatuan itu boleh terus terjalin di antara anak bangsa. Terima kasih Tuhan, yang semuanya itu kami percaya karena Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi demonstrasi, tidak ada lagi perebutan kekuasaan, tidak ada lagi perseteruan politik. Walaupun beberapa hari belakangan ini terjadi demonstrasi, tapi kami mintakan kuasa Tuhan agar demonstrasi itu tidak mementingkan diri sendiri, agar demonstrasi itu tidak mementingkan partai atau politik, tapi biarlah demonstrasi itu boleh berjalan sesuai dengan undang-undang, berjalan dengan tertib, berjalan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga setiap pemerintahan yang ada hari ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden kami Tuhan. Biarlah melalui pemimpin bangsa kami ini, mereka boleh menjalankan roda pemerintahan itu dengan baik dan benar sesuai dengan arahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah hati mereka. Biarlah melalui firman Tuhan, melalui kebenaran itu, hati mereka boleh diubahkan. Kesatuan dan persatuan itu boleh menjadi dasar dari mereka untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, Kota Padang. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan dan perlindungan-Mu atas kota kami. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh hidup di Kota Padang. Kami boleh bersekolah, kami boleh bekerja, kami boleh berkarya. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada, serta semua anak-anak Tuhan yang ada di Kota Padang. Kiranya Tuhan pakai mereka dengan lebih lagi. Biarlah di era Pentakosta yang ketiga ini, mereka akan lebih merasakan kasih Tuhan itu. Mereka boleh melakukan karya-karya Tuhan. Dan kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa itu akan terjadi secara besar-besaran. Bahkan generasi Yeremia akan tampil untuk menyelesaikan amanat agung itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintahan yang ada di kota kami. Mulai dari Bapak Gubernur, Wali Kota, bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah. Biarlah ada keunitian di antara mereka. Bekerja dalam roh takut akan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh keputusan yang diambil itu boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami angkat doa kami buat pemimpin rohani kami. Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Kami mintakan terus urapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini. Biarlah melalui visi-visi yang Tuhan taruh atas mereka, kerajaan Allah itu boleh menjadi nyata.
Kerajaan Allah itu terjadilah di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan hamba-hambamu ini. Berkati pelayanan mereka. Dimanapun mereka boleh selalu melayani Tuhan. Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami di Rayon 19 ini. Pendeta Johan Makmur beserta keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya. Biarlah tangan Tuhan boleh selalu menyertai hamba-Mu ini. Tangan Tuhan selalu menjagai mereka. Jauhkan mereka dari segala yang jahat, dari segala kejahatan. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menyertai mereka dan selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan kepada hamba-Mu ini untuk melakukan setiap visi yang Engkau taruhkan atas hamba-Mu ini. Sehingga suatu saat nanti kami akan melihat visi-visi itu menjadi nyata. Dan melalui hamba-Mu ini kami akan melihat banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ketiga wakil hamba-Mu ini Tuhan. Bapak Pendeta Anton, Pendeta Hence, Pendeta Rudi Pasaribu. Kiranya doa yang sama juga boleh terjadi atas hamba-Mu ini. Biarlah ada kesatuan persatuan hati terjadi turun atas hamba-Mu ini. Sehingga dalam setiap melakukan pekerjaan Tuhan, hanya nama Tuhanlah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh fokus hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang ada di rumah maupun di mana saja kami berada. Tuhan melawat menjamah semua kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak terlewatkan. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu. Terima kasih Tuhan. Urapi juga Pendeta Rudi Pasaribu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya ada urapan yang turun atas hamba-Mu ini. Sehingga setiap firman yang keluar dari bibir hamba-Mu ini boleh mempunyai kuasa memberkati setiap kami yang mendengarnya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan dari awal, tengah hingga akhir sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Berapa banyak yang diberkati dalam ibadah yang sedang berlangsung hari ini? Lambaikan tangan kita, semuanya dilawat oleh Tuhan, mengalami sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan, namun sebelumnya kita kembali membawa pemberitaan firman Tuhan ini. Kita masuk dalam doa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih buat waktu perkenanan Tuhan yang kembali kami dapatkan Tuhan di hari ini, untuk kami bisa menghampiri Engkau kembali, mencari wajah Tuhan kembali, bisa menaikkan ucapan syukur kami, pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika kami datang kepada Engkau, Engkau melawat kami,
Engkau menyegarkan hati kami, jiwa kami, dan memberkati kami Tuhan. Tibalah waktunya ya Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan, menantikan Engkau berbicara buat hidup kami ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah kami, supaya kami berjalan di jalan-jalan yang seharusnya kami tempuh, yakni jalan-jalan Tuhan. Singkapkanlah yang tersembunyi, biarlah Engkau membimbing kami kepada jalan dan kehendak-Mu. Kami siapkan hati kami dan waktu kami untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Efesus. Mari kita baca bersama ayat pertama sampai yang ke-7, Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Saudara, pada waktu saya membaca tentang jemaat Efesus ini, saya nangkapnya seperti ini, saudaraku. Kalau umur kelahiran baru kita sudah memasuki usia 5 tahun, 10 tahun, 15, bahkan 20 tahun, kita harusnya semakin rajin untuk check up rohani kita, saudara. Semakin rajin untuk menguji diri kita. Apakah saya makin tua, makin cinta Tuhan Yesus, atau makin tua dan makin sibuk pelayanan, makin sibuk dengan karir, tapi di saat yang sama saya meninggalkan cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Kita harus check up rohani kita, menguji, menyelidiki, dan menilai batin dan jalan-jalan hidup kita, saudaraku. Kenapa begitu, saudara? Karena orang yang meninggalkan cinta mula-mula kepada Tuhan, enggak kelihatan loh, saudara. Enggak kelihatan. Orang mungkin berkata, oh enggak mungkin lah, enggak mungkin. Benar, saudara. Ini hanya Dia saja yang tahu, dan juga tentunya Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita seperti jemaat yang ada di Efesus. Kita nggak sabar dengan yang nggak benar, saudaraku. Kita mendebat pengikut ajaran sesat Nikolaus, saudaraku. Kita sibuk dan semakin sibuk pelayanan dan berbuat amal, saudaraku. Jadi kayaknya nggak mungkin lah kalau saya tidak cinta sama Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Nggak ada yang nyangka hal itu terjadi, saudara. Tetapi itulah realita yang terjadi.
Atau ada di antara kita yang menepis perasaan penilaian yang seperti itu dan berkata, udahlah kalau ikut Tuhan jangan pakai perasaan lah, jangan terlalu baper, jangan lebay lah, ikut Tuhan tuh jangan pakai perasaan. Itu benar saudaraku, benar. Tapi jangan juga sepelekan. Kenapa demikian? Karena yang Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak mau melakukan lagi seperti yang semula kamu lakukan, maka akulah yang pertama yang akan menentang kamu dan akan mencela kamu. Bahkan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ya saudara. Nah saudara, Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus ini. Bahkan Tuhan mencela dan menentang mereka. Kenapa saudara? Karena mereka nggak seperti mereka yang dulu lagi. Nah, mungkin saja kita bisa jadi mengalami keadaan yang sama. Dan Tuhan sedang berdiri menentang kita, saudara. Tuhan berdiri sedang mencela kita dengan perkataan yang sama. Kenapa? Karena kamu bukan dirimu lagi seperti yang dulu. Kamu bukan yang dulu lagi. Kamu makin pintar tapi nggak rindu Tuhan. Kamu makin sukses tapi justru nggak bergantung lagi sama Tuhan. Kamu bersemangat berbicara tentang Tuhan tapi kamu sendiri tidak berbicara dengan Tuhan. Kamu punya banyak waktu untuk berdoa bersama-sama dengan teman-temanmu yang lain. Tapi nggak pernah lagi doa sendirian dengan Tuhan. Kamu dulu nggak pernah kesulitan untuk bicara dan habiskan waktu sendirian sama Tuhan. Tapi sekarang nggak lagi. Nggak lagi. Sekarang kamu menjadi seperti mesin yang bekerja dan bergerak sepanjang waktu. Bekerja di semua tempat. Di mana-mana ada kamu, saudara. Saudara ada di mana-mana. Mau pelayanan apa, saudara ada di sana, saudara. Menjadi sangat sibuk sekali kalau mau cari saudara, ya cari di gereja pasti ada. Cari di tempat pelayanan pasti ada. Tetapi cinta dan kasih itu sudah pudar. Sudah pudar. Sudah pudar. Nah, kalau saudara masih seperti ini, maka Tuhan berkata, aku akan mengambil kaki Dian itu dari tempatnya. Aku akan mencabutnya dari tempatnya. Nah, saudara, ketika seorang anak pulang dari perantauan, ketemu dengan orang tua di rumah dan saudara kandungnya di rumah, pastilah ada kerinduan, ada luapan perasaan, ada semangat, ada sukacita, ingin berjumpa, ingin cerita. Tapi ketika jumpa sama keluarga, saudara, jumpa sama Tuhan, saudara, semangat itu nggak tumbuh lagi. Feel itu nggak ada lagi pada waktu kita datang sama Tuhan, menjumpai Tuhan. Maka kita telah meninggalkan cinta pertama kita kepada Tuhan. Kita telah meninggalkan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, kita telah mengalami kemerosotan dan kemunduran. Bahkan kita sudah jatuh begitu dalam. Saudara, gereja Efesus adalah realita yang menunjukkan bahwa ada banyak orang Kristen yang meninggalkan cinta mula-mulanya, yakni Tuhan Yesus. Tapi pada saat yang sama, orang yang sama makin bersemangat mengejar hal-hal duniawi, makin sukses dalam karir, saudaraku, makin bertambah rezeki dan berkat-berkatnya. Mereka bangun pagi-pagi, duduk bekerja sampai larut malam untuk mengejar kesuksesan dan pencapaian dunia. Dan gak punya waktu lagi untuk mengejar hal-hal rohani. Bahkan untuk bersaat teduh. Padahal dulu
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dulu tidak kompromi dengan dunia ini. Gereja Efesus adalah sebuah realita yang menunjukkan bahwa ada orang Kristen, banyak orang Kristen yang meninggalkan cinta pertamanya, yakni kerinduannya kepada Tuhan Yesus. Tapi di saat yang sama, dia makin sibuk pelayanan, makin banyak ngajar orang lain dan berkhotbah, makin banyak jadwal pelayanan khotbah dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah realita, saudaraku. Nah, saudara, pada waktu kita makin dipercaya dalam pelayanan, pada waktu kita makin tinggi dalam sebuah jabatan, pada waktu kita makin sukses dalam karir dan pekerjaan, maka seharusnya kita semakin bergantung dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus semakin bergantung sama Tuhan. Makin diberkati, saudaraku. Kita makin sukses, makin banyak berkat, makin dipercaya orang, saudaraku. Harusnya kita makin bergantung sama Tuhan. Makin banyak pengetahuan, makin banyak ilmu, saudaraku. Makin banyak keberhasilan. Harusnya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung pada pelayanan, bukan bergantung dari pengalaman kita atau harta kekayaan kita, tetapi tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa kembali kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan? Alkitab berkata, Tuhan berkata, saudara dan saya harus ingat betapa dalamnya kita sudah jatuh. Betapa dalamnya saudara sudah jatuh. Saudara bandingkan. Dulu saudara tidak mengasihi Tuhan karena saudara hidup di dalam dosa, sehingga saudara tidak mengasihi Tuhan. Tapi ketika pada waktu saudara bertobat lahir baru, saudara begitu menggebu-gebu mengasihi dan mencintai Tuhan yang sudah mengampuni hidup saudara. Tapi sekarang saudara meninggalkan kasih saudara yang mula-mula itu kepada Tuhan. Pada waktu yang sama, saudara sudah banyak punya pengertian, saudara banyak mengalami kasih Tuhan. Saudara meninggalkan kasih saudara kepada Tuhan pada waktu saudara sudah mengerti kebenaran dan hidup di dalam anugerah. Bukankah ini adalah kemunduran, bahkan kejatuhan yang sangat dalam? Kalau dulu dimaklumi saudara, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, karena memang saudara hidup dalam dosa. Tapi kalau hari ini, setelah saudara lahir baru 5 tahun, 10 tahun, lalu feel itu, rasa itu, kehangatan, kerinduan itu sama Tuhan sudah tidak ada lagi. Saudara meninggalkan kasih saudara yang semula kepada Tuhan. Pada saat saudara sudah mengalami kebenaran dan mengalami anugerah Tuhan, sesungguhnya kejatuhannya sangat-sangat dalam. Nah, bagaimana caranya untuk pulih dan kembali kepada kasih yang semula ini? Lakukan satu hal ini dan cinta mula-mula saudara kepada Tuhan akan dipulihkan kembali. Apa yang harus kita lakukan? Saudara harus ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Betapa dalamnya saudara sudah jatuh. Betapa fatalnya akibat dosa-dosa saudara pada waktu dulu, saudaraku. Saya nggak tahu berapa harga dari dosa-dosa saudara. Tapi yang saya tahu, saudaraku, harga yang harus dibayar adalah pengorbanan dan kematian Kristus secara terhina di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah dan darahnya tertumpah untuk mengampuni, menyelamatkan, dan menyelesaikan
hukuman dosa saudara. Nah saudara, pada waktu kita mengingat kembali akan pengorbanan Kristus, maka kasih daripada Tuhan itu akan kembali memenuhi hati kita. Ketika kita mengingat kembali, saudaraku, betapa saya orang berdosa, Tuhan. Saya sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu. Begitu banyak dosa-dosa saya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang berdosa, Engkau datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang berdosa seperti saya. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang termasuk saya, yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dibenarkan bukan karena kebenaran diri sendiri, tapi dibenarkan karena iman di dalam kebenaran Yesus Kristus. Saudara, pada waktu kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus, dan di sisi yang lain kita menyadari betapa dalamnya dan fatalnya dosa-dosa kita yang dahulu. Bahkan, saudaraku, betapa dalamnya ketika saudara disadarkan oleh Tuhan akan keadaan saudara hari ini. Betapa dalamnya kejatuhan saudara pada hari ini, ketika saudara sudah lebih banyak mengetahui kebenaran dan hidup dalam kelimpahan anugerah, namun saudara meninggalkan cinta pertama itu. Sesungguhnya saudara sudah jatuh begitu dalam. Nah, kalau Tuhan sudah menyingkapkan dan membukakan hal ini, saudara menyadari saudara sudah jatuh begitu dalam, dan saudara mengingat akan pengorbanan Kristus, saudara harus datang kembali kepada Tuhan. Saudara datang pada Tuhan. Yesus berdoa pada waktu itu. Ketika itu dia bergumul menjelang menghadapi eksekusinya di atas kayu salib. Dia berdoa sampai 3 kali kepada Bapa di surga. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Yesus meminta, seandainya ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, ternyata tidak ada. Yesus Kristus harus naik ke salib. Karena cara menghilangkan, menyelesaikan dosa-dosa kita ialah sebuah penghukuman. Yesus menjadi korban pengganti atas orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Ingatlah, bukan hanya dulu saudara ingat, kalau hari ini saudara terlanjur oleh karena keadaan dan situasi, saudaraku, saudara telah meninggalkan kehangatan cinta saudara yang mula-mula dengan Tuhan. Betapa dalamnya saudara telah jatuh, saudaraku. Ingatlah akan hal itu. Ingat kembali akan pengorbanan Kristus. Maka ketika saudara sadar, saudara menyesal, saudara kembali mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka kehangatan dari cinta daripada Tuhan akan memulihkan kembali hati saudara. Dan hati saudara yang kering akan kembali dibasahi oleh embun-embun kasih Tuhan dari surga. Yang mau katakan amin. Saudara, pada waktu hati kita menjadi kering, kita jauh dari Tuhan. Sekalipun pada saat yang sama kita banyak pelayanan, kita banyak kegiatan yang baik, saudaraku. Kita nggak buat dosa lagi, tapi kita jauh dari Tuhan. Kita tidak punya waktu lagi sendirian dengan Tuhan, saudaraku. Maka itu adalah tanda bahwa kita telah meninggalkan cinta dan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Maka Tuhan memberi kesempatan sekali lagi kepada kita dan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Bukankah semua yang kau lakukan ini katanya untuk Tuhan? Tapi apakah Tuhan merasakan cinta dan kehangatan itu? Atau jangan-jangan selama ini kita melakukannya demi pekerjaan dan pelayanan itu sendiri? Tuhan berkata, kalau engkau meninggalkan cinta kasihmu yang semula terhadap Tuhan, maka yang pertama menentang hidup saudara adalah Tuhan sendiri. Tuhan berkata, kalau engkau sudah disadarkan, Tuhan sudah mencelikkan dan membukakan, dan engkau sudah sadar dengan keadaanmu hari ini, betapa dalamnya engkau telah jatuh, maka Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi. Kembalilah kepada cinta yang mula-mula. Lakukan lagi seperti yang semula engkau lakukan. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Kuriara laba shantara bakara labara laba kana masih Mari Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Tuhan menangkap setiap hati kami dan Tuhan berbicara secara khusus bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kalau hari-hari ini ya Tuhan, banyak alasan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Tidak ada lagi kehangatan cinta. Feel perasaan yang kudus kepada Tuhan itu telah hilang. Cinta itu telah redup ya Tuhan, sekalipun aktivitas-aktivitas kerohanian tetap berjalan. Oh Tuhan, biarlah hari ini ketika Engkau menyadarkan kami akan hal ini, kami sadar dan kami menyesal, kami bertobat di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan-Mu, mohonkan pengampunan-Mu atas setiap kami, dan kami berjanji mau kembali kepada cinta kasih kami yang semula pada Tuhan. Kami akan mengobarkan dan menyalakan cinta itu lebih lagi, sebab Tuhan, Engkau tidak dapat digantikan oleh apapun, emas, perak, batu permata, pencapaian dunia ini. Engkau adalah segala-galanya buat kami ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, biarlah Engkau menjamah setiap kami pada saat ini Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan. Curahkanlah embun-embun kasih Tuhan dari surga, damai sejahtera dari surga, kasih dari surga mengalir atas setiap hati kami. Tanah hati yang kering digemburkan kembali. Pulihkan hati kami Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan. Biar kami menjadikan Engkau yang pertama dan terutama di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau jamah setiap hati kami. Pulihkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami kembali kepada cinta kasih yang semula, dan kami memiliki waktu-waktu kesendirian kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau berbicara menuntun setiap kami. Biarlah setiap yang menyediakan hati untuk firman-Mu berbicara, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya layak buat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman yang kita dengar pasti akan membangun iman kita. Nah, hari ini dalam waktu khotbah atau ibadah hari Minggu, kita masuk dalam perjamuan kudus, dan seperti yang harus kita ketahui bersama bahwa perjamuan kudus itu kan merupakan makna persekutuan yang Tuhan telah berikan melalui tubuh dan darahnya, di mana Dia mati di kayu salib, di mana supaya kita bisa mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia. Dan kita juga harus memaknai juga persekutuan yang kekinian kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di hari ini? Mari kita periksa melalui perjamuan kudus yang akan kita masuki bersama-sama. Dan ingat,
Perjamuan kudus juga itu menggambarkan tentang arti persekutuan kita kelak yang akan datang dengan Tuhan di tempat kediaman sorga kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita agar kita dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Karena kita tahu ketika kita mendapat kesempatan masuk dalam perjamuan kudus, artinya kita masih bisa melanjutkan persekutuan yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya sebagai orang yang percaya. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, kita memeriksa diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang hendak makan dan minum daripada tubuh dan darahku ini, hendaknya dia harus menguji dirinya terlebih dahulu, ya. Dan sesudah itu baru ia makan roti dan minum dari cawan itu, ya. Baik, kalau masih ada dosa-dosa yang belum kita akui, ambil kesempatan yang terbaik kita akui di hadapan Tuhan di hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan roti di tangan kita dan kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas persekutuan kita melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus di hari ini. Kita katakan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita yang sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk memasukinya dan melanjutkannya di hari ini. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memperoleh kesempatan untuk mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kembali hari ini. Dan ini adalah anugerah yang kami dapatkan ya Tuhan. Kami percaya pasti ada perubahan dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan, dan kami keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Koralama kata karalama siaralama, koralama kata karalama siaralama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami melalui perjamuan kudus di hari ini. Sebentar akan memberi persembahan. Tuhan layakkan setiap daripada kami yang bisa menabur di hari ini. Jadikanlah Tuhan taburan kami mendapatkan tempat perkenanan di hati-Mu ya Bapa, yang mengembalikan persepuluhan, persembahan umum, persembahan khusus yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan Tuhan hati kami tergerak dan digerakkan oleh Roh Allah yang kudus untuk melakukannya dengan taat dan setia. Mari saudara, siapkan persembahan saudara. Nanti saudara bisa angkat setiap daripada persembahan-persembahan yang saudara telah lakukan itu melalui transfer ataupun dalam bentuk fisik yang saudara juga mau antar di sekretariat atau gereja. Dan mari saudara siapkan, saudara angkat. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang siap untuk memberi di hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka kembali dengan berkat-berkat Tuhan yang spesial dan yang luar biasa, sehingga Tuhan mereka bisa menikmati ketika mereka menabur, mereka memberi, maka mereka juga akan diberi kembali. Terima kasih, terimalah berkat 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, mari kita akhiri ibadah kita di hari ini. Kita mau terima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Angkat tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.